menjatuhkan pidana terhadap Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Halo viewers, balik lagi bareng saya Oscar Haris di Kacamata News. Kali ini saya mau membahas tentang kasus kematian Wayan Mirna Salihin atau yang dulu lebih dikenal dengan kasus kopi sianida di tahun 2016 yang sekarang ini kembali jadi bahan perbincangan setelah Netflix merilis film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Seperti yang kita ketahui bahwa Wayan Mirna Salihin tewas setelah menenggak kopi Vietnam yang dipesan di Cafe Olivier di Grand Indonesia, yang pada saat itu Mirna bersama teman-temannya termasuk Jessica Wongso sedang hangout di sana. Lalu kemudian kasus ini pun disidangkan secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa sahabat Mirna sendiri yaitu Jessica Kumala Wongso. Sampai akhirnya Jessica divonis bersalah dan dipidana 20 tahun penjara. Meskipun tidak ada bukti yang konkret yang bisa menunjukkan bahwa Jessica lah yang menuangkan racun cyanida di kopi yang diminum oleh Mirna. Nah, saat itu pun saya juga menjadi salah satu reporter yang turut meliput tahap demi tahap jalannya persidangan. Namun seperti yang dikatakan oleh pakar psikologi forensik Reza Indragiri bahwa pada saat itu banyak pihak termasuk media yang hanya mengamati sisi utama layar depan dari kasus ini. Sedangkan di dalam film dokumenter berdurasi 86 menit yang dirilis oleh Netflix, menguak sisi lain kejanggalan-kejanggalan dari penanganan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, sehingga sukses menuai spekulasi dari publik, terutama warganet, yang bertanya-tanya, jangan-jangan ada pelaku lain yang belum terungkap dari kasus ini. Atau bisa jadi juga Mirna tewas karena riwayat penyakitnya sendiri, tapi dimanipulasi. Nah, perdebatan warganet ini pun masih berlanjut hingga kini di media sosial. Dan berikut 5 kejanggalan buntut dari pertanyaan yang tidak terjawab dari kasus kematian Mirna Wayan Salihin dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kasus kopi sianida menggemparkan publik pada tahun 2016 silam. Tingginya atensi masyarakat membuat beban aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini semakin berat. Di sisi lain, para aparat penegak hukum ini juga ingin membangun citra sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan masyarakat dan menjawab keresahan publik. Tapi alotnya penyelidikan membuat kasus ini seolah dilempar begitu saja kepada Jessica Kumala Wongso. Jika mereka tidak segera menangkap si pelaku, maka citra aparat penegak hukum akan jelek di mata masyarakat. Sehingga banyak warganet yang menduga bahwa Jessica Wongso hanyalah kambing hitam karena sudah terlanjur banyak disorot. Hal itu tercermin dari potongan dokumenter Ice Cold yang hanya sedikit saja menampilkan interview terhadap Jessica Wongso, seolah dia tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan diri. Mirna Salihin dinyatakan tewas setelah meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier yang dipesan oleh Jessica Wongso. Namun polisi baru mengambil sampel dari lambung Mirna 3 hari kemudian. Hasilnya ditemukan sianida sebanyak 0,2 mg per liter, sementara tidak ditemukan sianida di hati dan empedu. Sayangnya, pihak keluarga Mirna tidak mengizinkan jasad Mirna diotopsi secara menyeluruh. Hal itulah yang membuat tim pembela Jessica yang dipimpin oleh Otto Hasibuan sulit untuk membuktikan kemungkinan Mirna tewas bukan karena kopi sianida. Ditambah lagi pada sidang ke-18, saksi ahli forensik yang dihadirkan oleh pihak Jessica Wongso yakni Beng Beng Ong dari Universitas Queensland dideportasi karena dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa ada kandungan sianida di lambung Mirna sebanyak 0,2 mg per liter. Padahal menurut dokter yang memeriksa Mirna 70 menit setelah kematian tidak menemukan kandungan sianida di lambung Mirna. Kandungan sianida justru baru ditemukan 3 hari kemudian. Selain itu, untuk dapat membunuh, dosis sianida yang ditemukan di lambung Mirna terlalu sedikit.
jauh dari dosis yang mematikan. Saksi ahli dari tim pembela Jessica juga menyebutkan bahwa dengan dosis 0,2 mg, seharusnya cyanida sudah berubah menjadi gas yang dapat meracuni semua orang yang duduk di meja, termasuk Jessica dan juga Hani, teman Jessica dan juga Mirna. Di sisi lain, saksi ahli patologi Gatot Susilo Lawrence membantah bahwa Mirna meninggal akibat cyanida. Gatot mempertanyakan mengapa sampel thiocyanat tidak diambil. Seharusnya cyanida dapat dinetralisir oleh enzim rodonase di dalam tubuh. Kejanggalan kian menguat ketika CCTV yang memperlihatkan polisi yang mengamankan barang bukti gelas di Cafe Olivier seolah memang sengaja dihapus. Dan sebagai tambahan informasi, seseorang yang keracunan cyanida, kulitnya akan berubah menjadi merah ceri. Sementara saat pertama kali ditemukan tewas, wajah Mirna justru kebiruan. Namun tidak lama setelah foto itu beredar, foto Mirna dengan wajah merah tiba-tiba memenuhi lini masa. Film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso ini memberikan porsi yang besar kepada ayah Mirna, yaitu Edi Darmawan Salihin. Sosok Edi digambarkan sebagai sosok yang arogan. Ia pun sangat vokal menyebut Jessica adalah sosok yang kejam yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna. Tapi dia justru mengatakan sesuatu yang ambigu. Dia bilang, "Saya akan menginvestigasi, pasti akan ketemu pembunuhnya." Tapi yang dia lakukan justru sebaliknya, yaitu melarang polisi untuk melakukan otopsi. Pengusaha itu pun digambarkan biasa membawa pistol. Bahkan ia pernah mengancam anggota tim pembela Jessica di pengadilan. Dia juga pernah ketemu dengan manajer kafe tak lama setelah kematian putrinya. Mereka mendiskusikan sesuatu yang sangat rahasia. Di dalam film dokumenter ini juga, salah seorang barista di Cafe Olivier mengungkapkan bahwa dia takut salah ngomong ketika diselidiki oleh kepolisian. Berbagai potongan wawancara lawas pun kembali dikulik. Salah satunya saat Edi Darmawan seperti keceplosan mengatakan bahwa dia punya botol racun cyanida yang disebut menjadi penyebab kematian putrinya. Tapi ketika dipastikan oleh sang host, Edi memiliki botol itu, Edi langsung mengoreksi jawabannya. Saya ada botolnya tuh yang dipakai. Botol yang dipakai untuk Racun, kelihatan mirip. yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak, saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari itu? Australia. Kecil, jadi sampel daripada parfum. Oke. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset ya. Saya kalau di perusahaan saya itu istri saya segala jarang meleset. Kalau saya udah ngomong ini biasanya ya ini bukan dukun, tapi saya tebak aja. Dan Bapak menduga seperti itulah botol. Iya, buktinya nanti lihat aja Jessica. Saya buktikan juga gitu. Yang tadi Bapak bilang dari Australia? Kita tidak lihat, tapi saya kok insting itu. Oke. Karena waktu saya tanya kepada ahli toksikologi, ini segini pas nggak? Pas. No, itu saya kaget tuh. Wah, pas. Waduh, kalau gitu tebakan saya benar nih kali. Jumlah yang masuk yaitu 15 gram per liter air. Nah, yang ada di kopi Mirna itu 2,98 sekian lah begitu. Ya karena kan sedikit kan kalau di gelas, kalau bukan seliter. Tidak sampai seliter ya. Sekarang kalau mau ditanya, kenapa kata si Oto nih, kenapa kok di botol, ya? Ditampungnya di botol ya. Kenapa yang di gelas kagak ada? Nanti biarlah orang lapor yang menjawab. Saya cuma kasih sedikit aja ilustrasi. Lapor waktu menyita itu dari Tanah Abang kepada Polda, hanya dia cuma perantara ini bawa ke Polda. Itu saya juga nggak tahu yang tak. Sontak saja pernyataan Edi ini menuai beragam respon dari netizen. Sebagian besar netizen menilai banyak keanehan dari ayah Mirna itu. Belum ada bukti kuat yang menyatakan bahwa Jessica Wongso yang membunuh Mirna Salihin. Memang ada beberapa poin yang menguatkan dakwaan jaksa, tapi poin-poin itu tidak cukup untuk menjerat Jessica Wongso. Yang pertama, Jessica sudah datang lebih dulu dan memesankan tempat sekaligus minuman. Yang kedua, Jessica meletakkan goodie bag yang menghalangi kopi dari pantauan CCTV. Yang ketiga,
Jessica tidak terlihat panik saat Myrna mengalami keracunan. Yang keempat, Jessica memiliki catatan kriminal selama tinggal di Australia. Yang kelima, Jessica rutin meminum obat antidepresan. Dan yang terakhir, Jessica membuang celana yang ia pakai saat kejadian. Berdasarkan evaluasi kejiwaan, jaksa mengungkapkan bahwa Jessica merupakan sosok yang memiliki kepribadian yang dingin, tidak berperasaan, kejam, dan licik. Saksi yang hadir dalam persidangan menggunakan metode penilaian berdasarkan ekspresi. Namun itu tidak valid untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Nah, bagaimana menurut viewers mengenai kejanggalan-kejanggalan yang disajikan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso ini? Apakah memang sudah sesuai atau ada kekeliruan dalam penanganan kasusnya? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Saya Oscar Haris, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.